dengan saya, dan tentunya dengan bintang tamu kita yang bersama dengan Bapak Itu Alex Chandra. Oke Pak Alex, kita lanjut lagi bincang-bincangnya. Pak, saya masih mau tanya banyak banget pertanyaan sebenarnya Pak. Pak, kalau untuk pengiriman visitor itu khusus dalam negeri atau memang bisa untuk luar negeri? Oke, kalau untuk pengirimannya ya, bisa dari dalam negeri ke dalam negeri atau bisa juga dari dalam negeri ke luar negeri. Mau dari luar negeri ke dalam juga kita bisa bantu. Ada ini nggak sih Pak, ada charge tambahan gitu kalau mau ke luar negeri gitu? Oke, kalau misalnya charge tambahan, of course sesuai regulasi aja sih sebetulnya sih. Kan kalau misalnya ada praktek misalnya charge tambahan untuk bungkus gitu ya. Kalau charge tambahan untuk bungkus kita juga ngasih promo untuk pembungkusan itu free kecuali misalnya tapi untuk satu lapis ya. Tapi kalau misalnya dia minta 2-3 lapis atau misalnya ada SOP khusus harus pakai box khusus atau gimana, itu mungkin harus adjusting lagi sih harganya. Oh, berarti Gitu. beda ya, karena itu memang kalau dilipat baju supaya lebih aman ya pasti ekstra cas gitu ya. Benar, karena kan bahan yang dipakai juga lebih banyak Iya, kan pasti gitu. biar lebih aman Pak isinya kan. Oke, nah kalau untuk peluang bisnis Pak, peluang bisnis di Shipa ini, menurut Bapak gimana peluang bisnis ini? Oke, saya mungkin mau bicara ambil angle dari UMKM dulu kali ya. Kalau bicara soal UMKM, makin lama makin gede, tentu aja nggak bisa kirim sendirian. Oke, kalau misalnya baru mulai nih, baru mulai kirim barangnya 1, 2, 3, oke masih sanggup misalnya. Udah mulai 20, nah udah mulai pusing gitu. Keteteran Pak. Udah pasti udah mulai keteteran. Nah, itu baru kirim. Kirimnya aja kalau misalnya 20 paket sehari bisa berapa jam kan? Bisa sejam, setengah jam, 1 jam ya. 50 gimana? Nah itu jam-jamnya masih bakal meningkat terus kan. Nah makanya shipper juga bisa bantu usernya itu buat barangnya bisa diambil di lokasi tempatnya. Nah itu peluangnya udah bisa dipakai kan. Jadi yang tadinya dihabiskan untuk ngirim paket, tapi sekarang bisa dipakai untuk mengembangin bisnisnya. Itu satu. Kemudian bayangin kalau misalnya sebagai UMKM seseorang itu harus sewa 1 ruko penuh. Iya. Itu udah pasti mahal kan? Udah pasti mahal, terus gak efektif juga dan belum tentu kepake. Nah karena itu shipper juga sediain solusi bisa sesuaikan kebutuhan pergunaannya sesuai dengan kebutuhan si penggunanya gitu. Dengan begitu akan terjadi banyak efektivitas dan efisiensi untuk bisnisnya. Jadi peluang bisnisnya itu justru gimana caranya bisa mengefisienkan waktu, bisa mengefisienkan resource supaya bisa lebih lagi. Kadang-kadang orang memikir kan kalau misalnya buat bangun bisnis semua harus kerjain sendiri ya. Tapi kalau pakai shipper enggak juga sebetulnya, karena kan kalau misalnya ngurus gudang, ngurus sendiri, Anda bisa dia diurus sama shipper. Kalau bisa diurusin sama shipper, udah tinggal selain ke shipper, udah nggak perlu mikirin bagian-bagian yang warehouse-nya kan, bagian pergudangannya. Dan orang-orang di shipper juga kan memang sudah sehari-hari ya ngurusin pergudangan kan. Jadi dia udah tahu gimana cara taruhnya di mana, cara ngambil paling cepat gimana, cara paling barang paling cepat gimana. Iya, lebih cepat waktunya Pak berarti ya. Nah, bahkan kalau misalnya UMKM-nya udah punya gudang, misalnya punya lokasi, tapi bingung ini siapa yang mengelola, shipper juga bisa bantu di situ. Oh gitu ya Pak ya? Gitu. Mau siapin sistemnya, mau siapin orangnya itu kita bisa bantu. Gitu. Dan kita percaya gitu loh. Pada saat kita bikin UMKM bisa naik kelas, skala bisnisnya kan bisa naik kelas kan? Iya. Mereka pasti bakal pakai layanan kita lebih banyak lagi. Iya pasti. Itu yang kejadian di beberapa konsumen kita. Dia itu start kecil, mungkin sekitar 100 meter persegi, tapi sekarang dia itu udah pakai jasa kita itu sampai 5.000 meter persegi udah nambah banyak dari 100 jadi 5.000. Itu cuma dalam waktu 1-2 tahun doang.
gitu. Jadi logika sederhananya, makin kita bantu dia berjuang sesuai tagline-nya shipper, teman kamu berjuang, makin besar dia usahanya, shipper otomatis juga akan dapat juga. Begitu. Jadi saling apa ya, saling membantu, saling menguntungkan berarti. Saling berjuang bersama. Saling berjuang bersama-sama. Gitu. Saling bapak. Ternyata banyak juga ya, bukan sobat Moko ini shipper benar-benar kalau kita nggak bicara kayak gini, kita nggak tahu nih dalamnya shipper kayak apa, taunya shipper oh ya biasa aja kok, sama aja segala macam. Sekarang Pak Alex sudah jelasin ternyata seperti itu. Nah, nih Pak, saya ada lagi nih. Saya termasuk sebagai konsumen ceritanya nih ya. Kadang banyak banget keluhan konsumen yang misalkan kayak keterlambatan ngirim, bener ya kayak, atau mungkin nggak usah kan barangnya ketika sampai di tempat tujuan kok usah seperti itu. Karena saya juga sempat tuh mungkin bukan dengan shipper tapi sempat aduh kok barangnya rusak gitu kan. Nah kira-kira Pak bagi shipper ini solusi yang dilakukan oleh shipper untuk apa ya, untuk masalah ini gimana Pak? Oke, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, shipper itu kan agregator logistik kan. Jadi yang sebenarnya yang mengirimkan itu adalah pihak-pihak yang sudah kerjasama dengan shipper, perusahaan logistik yang sudah kerjasama dengan shipper. Jadi barang dikirim oleh third party logistik yang sudah kerja dengan shipper. Dan kalau misalnya terjadi salah kirim misalnya atau barangnya rusak, of course kita akan koordinasi dulu, misalnya apa salahnya di mana, apakah salah pada saat pengambilan atau pada saat pengiriman, kayak gitu. Jadi benar-benar kita lakukan pengecekan, kemudian kita akan informasikan alasannya kenapa, gitu. Dan kita akan melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya dibutuhkan terkait dengan konsumennya supaya konsumen juga terperhatikan. Iya, kadang kan suka kayak gitu ya Pak. Makanya kita konsumen tahunya, wah ini rusak barang segala macam, karena dia nggak ngerti kan gimana gitu. Karena bisa jadi kan konsumen memang beli, tapi bisa jadi misalnya rusaknya ternyata tujuannya memang kirim barang rusak. Itu satu kemungkinan kan. Iya. Atau bisa jadi kalau misalnya barangnya salah, yang tukang ngambil barangnya salah ngambil barang, itu kemungkinan. Kemudian bisa jadi pada saat pengiriman, misalnya barangnya nggak dihandle dengan baik, saya asal bilang barangnya. Gitu. Itu kan ada, tentu aja ada oknum-oknum yang kayak gitu kan. Nggak bertanggung jawab gitu ya Pak. Betul. Atau misalnya pada saat nyampe di lokasi ternyata dirusak oleh binatang misalnya. Iya benar. Itu kan juga bisa kejadian kayak gitu kan. Jadi memang harus lihat dari berbagai macam sisi. Jadi nggak bisa dibilang oh pasti logistiknya yang salah, belum tentu tidak. Jadi harus dicari tahu dulu permasalahannya ada di mana gitu ya. Oke, Pak, kita lihat lagi ya, tidak biar kita lupa. Silakan diminum dulu. Oke, sobat Moko, nanti kita kembali lagi dengan Bapak Alex setelah jeda berikut.